Ini baru mantap! Timnas Indonesia berpotensi punya sosok yang disebut-sebut sebagai Cristiano Ronaldo versi Liga Australia. Namanya Luke Vickery, winger muda yang mendadak jadi rebutan 3 negara sekaligus. PSSI diam-diam sudah menghubunginya, dan sinyal positif mulai tercium. Aksi ganasnya di A-League bikin banyak mata terbelalak. Gol-gol spektakuler dan gaya main meledak-ledak jadi daya tarik utama. Darah Indonesia mengalir di tubuhnya, dan aturan FIFA sudah mengizinkan. Kini, publik bertanya-tanya, akankah Garuda mendapatkan Ronaldo baru? John Hartman datang ke Jakarta dan langsung mengguncang jagat sepak bola nasional. Pertemuan panas dengan A-League ini disebut-sebut bisa mengubah wajah kompetisi Indonesia selamanya. Jadwal liga, agenda timnas, dan masa depan sepak bola nasional dibedah tanpa basa-basi. ASEAN Cup 2026 jadi bom waktu yang harus dijinakan sejak sekarang. A-League dan PSSI akhirnya duduk satu meja demi mimpi besar Garuda. 4 tahun krusial disebut akan menentukan nasib prestasi Indonesia di Asia. Apakah ini awal era emas sepak bola Indonesia yang selama ini dinanti? Tonton hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap! Timnas Indonesia berpotensi punya sosok yang disebut-sebut sebagai Cristiano Ronaldo versi Liga Australia. Namanya Luke Vickery, winger muda yang mendadak jadi rebutan 3 negara sekaligus. PSSI diam-diam sudah menghubunginya, dan sinyal positif mulai tercium. Aksi ganasnya di A-League bikin banyak mata terbelalak. Gol-gol spektakuler dan gaya main meledak-ledak jadi daya tarik utama. Darah Indonesia mengalir di tubuhnya, dan aturan FIFA sudah mengizinkan. Kini, publik bertanya-tanya, akankah Garuda mendapatkan Ronaldo baru? Harapan besar kembali menyala di dada para pencinta sepak bola tanah air setelah muncul sosok Luke Vickery, pemain muda berbakat dari Liga Australia, yang digadang-gadang memiliki gaya bermain bak Cristiano Ronaldo di masa muda. Pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia ini secara terbuka mengungkapkan bahwa PSSI telah menghubunginya, membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan amunisi baru yang bisa mengubah wajah serangan Garuda. Luke Vickery saat ini tengah mencuri perhatian publik sepak bola Australia bersama MacArthur FC di ajang A-League. Meski baru berusia 20 tahun, winger eksplosif ini sudah menunjukkan kematangan permainan yang jauh melampaui usianya. Pada musim berjalan, Vickery telah mencatatkan 17 penampilan dan sukses menyumbangkan 5 gol, sebuah torehan yang terbilang luar biasa untuk pemain muda yang masih dalam tahap berkembang. Nama Luke Vickery semakin melambung setelah tampil menggila dalam kemenangan sensasional MacArthur FC atas Melbourne City dengan skor telak 6-2, di mana Melbourne City merupakan juara bertahan liga. Dalam laga tersebut, kecepatan, keberanian duel, dan ketajaman Vickery benar-benar menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan. Tak heran jika banyak pengamat dan supporter menyamakan gaya bermainnya dengan Cristiano Ronaldo muda yang penuh determinasi dan daya ledak. Label Ronaldo dari Liga Australia pun mulai melekat pada diri Luke Vickery. Ia dikenal memiliki kelincahan tinggi, akselerasi eksplosif, serta kemampuan melepas tembakan akurat baik dari dalam maupun luar kotak penalti. Karakter permainan inilah yang membuat supporter timnas Indonesia ramai-ramai mendesak PSSI untuk bergerak cepat sebelum pemain potensial ini direbut negara lain. Secara garis keturunan, peluang Indonesia jelas terbuka lebar. Luke Vickery memiliki darah Indonesia dari sang nenek di pihak ibu, yang membuatnya memenuhi syarat naturalisasi sesuai regulasi FIFA.
Aturan internasional menyebutkan bahwa seorang pemain sah membela suatu negara jika memiliki hubungan keluarga hingga kakek atau nenek, dan Vickery berada tepat dalam kategori tersebut. Namun, jalan menuju timnas Indonesia tidak sepenuhnya mulus. Luke Vickery juga memiliki opsi lain yang sama kuatnya, yakni membela Australia atau Amerika Serikat. Ia lahir di Hawaii, Amerika Serikat, saat ayahnya bekerja sebagai kurator di lapangan golf turnamen Sony Open, sehingga status kewarganegaraannya membuka banyak pintu sekaligus. Vickery sendiri mengakui bahwa saat ini ada 3 negara yang berpotensi ia bela, dan Indonesia menjadi salah satu yang paling serius menunjukkan ketertarikan. Meski demikian, ia belum ingin terburu-buru mengambil keputusan besar. Baginya, pilihan tim nasional bukan sekadar soal kebanggaan, tetapi juga menyangkut masa depan dan arah karir sepak bolanya. Kini, publik Indonesia hanya bisa berharap, sembari menunggu keputusan sang Ronaldo muda. Apakah ia akan memilih mengenakan jersey merah putih dan terbang tinggi bersama Garuda? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. John Hartman datang ke Jakarta dan langsung mengguncang jagat sepak bola nasional. Pertemuan panas dengan I-League ini disebut-sebut bisa mengubah wajah kompetisi Indonesia selamanya. Jadwal liga, agenda timnas, dan masa depan sepak bola nasional dibedah tanpa basa-basi. ASEAN Cup 2026 jadi bom waktu yang harus dijinakan sejak sekarang. I-League dan PSSI akhirnya duduk satu meja demi mimpi besar Garuda. 4 tahun krusial disebut akan menentukan nasib prestasi Indonesia di Asia. Apakah ini awal era emas sepak bola Indonesia yang selama ini dinanti? Tonton hingga selesai. Jagat sepak bola Indonesia kembali bergetar hebat setelah operator kompetisi nasional I-League menggelar pertemuan strategis non-krusial bersama pelatih timnas Indonesia John Hartman dalam sebuah agenda penting yang berlangsung di Jakarta pada Jumat 30 Januari 2026. Pertemuan ini bukan sekedar temu formal, melainkan menjadi panggung diskusi panas yang diyakini bakal menentukan arah masa depan kompetisi liga dan performa tim nasional Indonesia ke depan. Tak hanya Hartman, pertemuan syarat kepentingan ini juga dihadiri oleh Direktur Teknik PSSI, Alexander Zviers, yang memperkuat kesan bahwa diskusi tersebut berada di level tertinggi pengambilan keputusan sepak bola nasional. Dari pihak I-League sendiri, hadir jajaran elit pengelola kompetisi, mulai dari Asep Saputra selaku Direktur Kompetisi, Takeyuki Oya sebagai Deputi Direktur Kompetisi dan Komersial, hingga Roni Suhatril yang menjabat General Manager Kompetisi dan Operasional. Komposisi ini menunjukkan bahwa pertemuan tersebut bukan basa-basi, melainkan serius dan penuh muatan strategis. Salah satu topik utama yang dibahas adalah sinkronisasi jadwal liga dengan agenda timnas Indonesia, sebuah isu klasik yang kerap menjadi duri dalam daging sepak bola nasional. Apalagi, sebelum musim Liga 2026-2027 resmi dimulai, timnas Indonesia sudah dihadapkan pada tantangan besar berupa ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Turnamen ini jelas menjadi alarm keras bagi I-League untuk memutar otak ekstra demi memastikan para pemain timnas bisa tampil dalam kondisi terbaik tanpa terbebani jadwal liga yang padat dan melelahkan. John Hartman dengan tegas menekankan bahwa kolaborasi erat antara liga dan tim nasional bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Ia menyebut pertemuan ini sebagai momentum emas untuk menyatukan visi dan langkah demi tujuan bersama yang jauh lebih besar. Menurut Hartman, penguatan liga dan prestasi timnas harus berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan. Pelatih asal Inggris tersebut juga menyoroti bahwa 4 tahun ke depan akan menjadi periode paling menentukan dalam sejarah pembangunan sepak bola Indonesia. Dalam rentang waktu itu, kerjasama yang solid, konsisten, dan berkelanjutan antara I-League, PSSI, dan tim pelatih timnas menjadi kunci utama
untuk memaksimalkan potensi kompetisi domestik sekaligus mendongkrak performa Garuda di panggung internasional. Di sisi lain, Asep Saputra menegaskan bahwa I-League berkomitmen penuh untuk terus menjalin koordinasi intensif dengan PSSI dan jajaran Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa penyusunan agenda kompetisi domestik akan diupayakan selaras mungkin dengan jadwal Timnas, meski tantangan kalender sepak bola nasional dan internasional semakin padat dan kompleks. Diskusi lintas lembaga ini menurut Asep akan terus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pertemuan ini pun dipandang sebagai langkah konkret untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia, khususnya dalam hal pengembangan pemain, peningkatan kualitas kompetisi, serta dorongan prestasi di level regional dan global. Harapannya, dari ruang diskusi inilah lahir kesepakatan-kesepakatan strategis yang mampu membawa sepak bola Indonesia naik kelas dan akhirnya mewujudkan mimpi besar yang selama ini digaungkan, Garuda yang disegani di Asia dan dunia. Berilah pendapat kalian tentang kinerja John Herdman untuk kemajuan Garuda Team. Tuliskan di kolom komentar dan mohon like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita tentang Timnas Indonesia. Bikin heboh, John Herdman terkejut bukan main saat menginjakan kaki di Bali United Training Center. Pelatih Timnas Indonesia ini sampai tak percaya fasilitas kelas dunia bisa berdiri megah di Pulau Dewata dikelilingi laut. Pusat latihan milik Bali United disebutnya setara standar sepak bola elit global. Bahkan Herdman mulai melirik Bali sebagai kandidat kuat markas TC Timnas Indonesia. Pujian demi pujian mengalir, membuat publik sepak bola tanah air merinding. Apa sebenarnya yang membuat Herdman begitu terpukau hingga berangan membawa skuad Garuda ke sana? Jawabannya bisa mengubah wajah masa depan sepak bola Indonesia selamanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mohon untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kunjungan perdana John Herdman ke Bali United Training Center langsung berubah menjadi momen penuh decak kagum. Pelatih Timnas Indonesia itu seolah dibuat terpana melihat kemegahan fasilitas latihan milik Bali United yang berdiri gagah dan modern, seakan menantang standar sepak bola dunia. Tanpa ragu, Herdman menilai pusat latihan tersebut telah mencapai level tinggi yang mutlak dibutuhkan untuk menunjang sepak bola profesional masa kini. Kedatangan Herdman ke markas Serdadu Tridatu bukan sekedar kunjungan basa-basi. Ia hadir dengan misi serius, memantau pemain, menyelami atmosfer sepak bola Indonesia, dan menilai kesiapan infrastruktur penunjangnya. Namun siapa sangka, Bali United Training Center justru mencuri perhatiannya lebih dari yang ia bayangkan. Dengan nada penuh kekaguman, Herdman mengakui bahwa ini adalah pengalaman pertamanya berada di Bali, sekaligus menyaksikan fasilitas latihan dengan kualitas sedemikian rupa. Baginya, keberadaan pusat latihan ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia mulai bergerak menuju standar tinggi yang selama ini hanya identik dengan negara-negara elit. Tak berhenti sampai di situ, Herdman bahkan membuka peluang membawa Timnas Indonesia, Sang Garuda, untuk menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center. Sebelumnya, berbagai kelompok usia Timnas memang sudah akrab dengan tempat ini. Namun kini wacana TC Tim Senior mulai menggema dan terasa semakin nyata. Menurut Herdman, kualitas fasilitas adalah jantung dari pembinaan pemain. Lapangan latihan berstandar tinggi, ruang ganti modern hingga kelengkapan penunjang lainnya di Bali United Training Center dinilainya berada di level atas. Ia menegaskan bahwa talenta saja tidak cukup. Talenta membutuhkan tempat yang tepat untuk berkembang dan menembus batas kemampuan mereka. Lebih jauh, Herdman menyoroti dampak luar biasa pusat latihan ini bagi pemain muda. Aktivitas akademi yang padat, lapangan yang terus hidup, dan atmosfer profesional sejak dini diyakininya mampu membentuk mental juara para pemain belia. Mereka tidak hanya berlatih, tetapi belajar merasakan kehidupan sebagai pesepak bola profesional sejak langkah pertama. Berbekal pengalamannya di Inggris dan Amerika Utara, Herdman membandingkan evolusi pusat latihan di berbagai liga top dunia. Ia mengingat bagaimana fasilitas MLS 1 dekade lalu masih tertinggal jauh sebelum akhirnya melonjak drastis.
Baginya, apa yang dilakukan Bali United saat ini adalah penetapan standar baru, sebuah sinyal keras bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melesat lebih tinggi, asalkan fondasi seperti fasilitas latihan terus diperkuat. Apa sebenarnya yang membuat Hartman begitu terpukau hingga berangan membawa skuad Garuda ke sana? Jawabannya bisa mengubah wajah masa depan sepak bola Indonesia selamanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mohon untuk like, share, dan subscribe channel ini. Media Belanda mendadak ribut saat nama Maarten Paes dikaitkan dengan Ajax Amsterdam. Transfer kiper timnas Indonesia ini disebut bikin Ajax garuk-garuk kepala. Football Transfers menuding Ajax seolah masuk perangkap FC Dallas. Harga Maarten Paes dinilai terlalu mahal dan jauh dari nilai ideal. Angka jutaan euro itu disebut tak masuk akal oleh media negeri kincir angin. Padahal kontrak jangka panjang sudah disepakati dan Paes bahkan sudah muncul di Johan Cruyff Arena. Benarkah Ajax kecolongan dalam transfer yang menghebohkan ini? Simak semua beritanya hingga selesai. Isu kepindahan Maarten Paes ke Ajax Amsterdam tiba-tiba berubah panas dan penuh kontroversi. Media Belanda Football Transfers melontarkan kritik tajam yang langsung memantik perdebatan, menyebut Ajax berada dalam posisi merugikan dalam proses transfer kiper timnas Indonesia tersebut. Alih-alih dianggap langkah brilian, transfer ini justru dinilai menyimpan potensi kesalahan fatal. Nama Maarten Paes sejatinya sudah semakin lekat dengan Ajax. Kiper berdarah Belanda Indonesia itu disebut tinggal selangkah lagi resmi berseragam raksasa Eredivisie. Bahkan, jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan bahwa kesepakatan kontrak berdurasi hingga 2029 telah tercapai, memperkuat sinyal bahwa kepindahan ini hampir tak terbendung. Berdasarkan laporan Soccer News, Ajax dan FC Dallas telah mencapai kata sepakat dengan nilai transfer mencapai 1,25 juta euro. Angka tersebut awalnya terlihat wajar bagi klub sebesar Ajax. Namun Football Transfers justru membunyikan alarm keras dan menyebut kesepakatan itu sebagai transaksi yang patut disesali. Media tersebut menilai Ajax telah membayar terlalu mahal untuk jasa Paes. Dalam analisis mereka, nilai pasar sang kiper seharusnya hanya berada di kisaran 900.000 euro. Selisih ratusan ribu euro itu dianggap sebagai bukti bahwa Ajax tertipu dalam negosiasi dengan FC Dallas. Sebuah narasi yang langsung menyulut kontroversi di kalangan publik sepak bola Belanda. Football Transfers bahkan secara gamblang menuliskan bahwa Ajax membayar jauh di atas estimasi nilai transfer sang pemain. Dengan bandrol 1,25 juta euro, mereka menilai FC Dallas keluar sebagai pihak yang paling diuntungkan, sementara Ajax justru mengambil risiko finansial yang tak perlu. Meski demikian, sinyal kepindahan Paes ke Amsterdam semakin kuat. Kiper kelahiran Nijmegen itu sudah terlihat hadir langsung di Johan Cruyff Arena saat Ajax melakoni laga Liga Champions melawan Olympiakos. Kehadirannya di stadion ikonik tersebut seakan menjadi isyarat bahwa proses transfer sudah memasuki tahap akhir. Ajax sendiri bergerak agresif untuk merombak sektor penjaga gawang. Kedatangan Paes diyakini akan diikuti dengan kepergian kiper veteran Remco Pasveer. Penjaga gawang berusia 42 tahun itu dikabarkan siap dilepas ke Heracles Almelo dan bahkan telah mengajukan permintaan resmi untuk hengkang dari Ajax. Menariknya, transfer Maarten Paes ke Ajax tak lepas dari sentuhan sosok yang punya keterkaitan erat dengan sepak bola Indonesia. Direktur Teknik Ajax, Jordi Cruyff, yang juga menjabat sebagai penasihat teknis PSSI disebut berperan penting. Selain itu, ada pula Danny Lenzat, mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, yang kini menjadi bagian staf pelatih Ajax dan ikut membuka jalan bagi Paes menuju Amsterdam. Kalau menurut kalian, apakah Ajax kena scam ataukah memang Maarten Paes cocok untuk bermain di Ajax? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mohon like, share, dan subscribe channel ini.